Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, satu tema yang akan kita gali, yang akan kita teliti untuk pagi ini, yang tertera di hadapan kita, adalah dipilih dan dipanggil untuk menjadi kepunyaan Allah. Dipilih dan dipanggil untuk menjadi bangsa kepunyaan Allah. Mari saudara kita melihat Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 2. Di dalam 1 Petrus pasal 2, ayat 1 sampai habis barengan ini, yaitu 10. Kita melihat garis besar yang ada di atas itu. Yesus Kristus batu penjuru. Itu garis besar yang ada di atas bagian pembacaan kita ini. Nah saudara, demikian firman Tuhan. Ayat yang pertama, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani, bagi satu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan satu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi demikianlah pembacaan kita di dalam bahagian ini. Saya akan sedikit menjelaskan latar belakang daripada penulis daripada kitab atau surat 1 Petrus ini. Jadi penulis surat ini adalah Petrus sendiri, yang adalah murid Yesus dan juga dibantu oleh Silas.
Nah, surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen di mana pada era ini, yaitu pada zaman ini, mengalami satu pergumulan dan tekanan pemerintahan Kaisar yang disebut Nero, yang memegang kerajaan Romawi pada masa itu. Dan Kaisar ini sangat terkenal dengan kekejamannya. Dia sangat kejam. Nah, oleh karena itu, Rasul Petrus menulis surat ini untuk memberi penguatan, memberi dorongan, memberi semangat, ya, agar mereka yang disebut sebagai orang yang percaya di era ini akan tetap terus kuat, akan tetap bertahan, sekalipun dalam satu keadaan dan satu situasi yang sangat mencabar. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat latar belakang di dalam situasi dan keadaan ini, di mana disebut sebagai seorang yang sangat kejamnya itu Kaisar Nero, dia ini tidak mau melihat kalau ada orang yang menyebelai Yesus, yang mau percaya kepada Yesus. Kalau didapati seseorang itu percaya atau menyebelai Yesus, ia akan dihukum, bahkan hukum sampai mati. Ini adalah satu tindakan yang sangat kejam pada era ini. Dan ini adalah satu musim yang sangat sukar bagi orang percaya. Nah, oleh karena itulah Rasul Petrus menulis surat ini. Dan juga dibantu oleh Silas. Nah, agar ketika jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan membaca surat yang ditulis olehnya, mereka diberi penghiburan, mereka diberi kekuatan, mereka diberikan satu keyakinan yang lebih lagi. Sehingga mereka tidak takut di dalam satu keadaan, di dalam satu situasi yang sangat mencabar itu. Jadi ini adalah latar belakang daripada bahagian pembacaan kita ini. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sesuai dengan pembacaan yang kita baca sebentar tadi, di sini Rasul Petrus ingin menyampaikan satu pesan kepada kita, bahwa siapakah kita ini? Ya. Siapakah kita ini? Apa identiti kita? Ya. Satu hal yang penting dan perlu kita sadari dalam hidup kita sebagai orang percaya, yaitu mengenai identiti kita. Identiti kita. Artinya siapa kita yang sebenarnya. Dan bagaimana definisi identiti kita. Apa definisi identiti kita? Kenapa demikian? Karena seringkali kita hidup dalam satu persaingan untuk menuntut pencapaian kita. Tetapi saudara, Tuhan ingin kita mengetahui sungguh-sungguh secara mendalam siapa kita. Namun tanpa sadar, kita cenderung mendasarkan identiti kita kepada pencapaian kita yang kita perolehi. Ya kan? Kita selalu meletakkan identiti kita kepada satu pencapaian yang kita perolehi.
Sehingga identiti kita hanya melekat pada apa yang kita capai. Ya. Tanpa sadar, pola pikir kita telah menentukan identiti kita. Kalau pencapaian kita bagus, berarti identiti kita bagus. Tetapi kalau pencapaian kita kurang bagus, identiti kita kurang bagus, kan? Nah, seringkali di zaman ini kalau kita mau belajar, seringkali bila kita bertemu atau berjumpa orang-orang yang baru kita kenal, memang yang pertama kita akan bertanya, nama kamu siapa? Dan kemudian yang kedua, kita akan tanya, apa pekerjaan? Kita akan tanya pencapaian seseorang itu. Karena sesungguhnya definisi identiti kita hanya pada pencapaian seseorang. Pada kemampuan seseorang. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau definisi identiti kita seperti ini, karena saya percaya bahwa tidak ada seorang manusia itu sempurna di dalam pencapaiannya. Memang banyak pencapaian-pencapaian kita yang lain yang mampu kita buat. Tetapi masih banyak juga pencapaian-pencapaian yang lain yang tidak dapat kita sempurnakan. Yang tak mampu kita kerjakan. Sehingga kita melihat dari satu sudut bahwa identiti kita itu tidak bagus. Ya. Tidak layak. Kan? Ada yang merasa tidak layak. Karena merasa pencapaian dia itu tidak seperti yang dia inginkan. Sehingga dia merasa dirinya tidak layak. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ukuran identiti orang percaya tidak terletak pada pencapaian. Tetapi pada pilihan Tuhan. Ya, kita dipilih dan dipanggil menjadi bangsa kepunyaan Allah. Kita ini adalah milik kepunyaan Allah. Siapa kita? Dalam pembacaan tadi, siapa kita? Milik kepunyaan Allah. Siapa kita? Bangsa yang terpilih. Siapa kita? Bangsa yang kudus. Siapa kita? Imamat yang rajani. Kita memiliki satu identiti yang tinggi. Tetapi bukan berdasarkan atas pencapaian kita. Tetapi berdasarkan atas kasih anugerah Tuhan kepada kita. Itu yang membuat kita bernilai. Seseorang itu bernilai. Bukan karena siapa dia. Tetapi siapa yang memilih dia. Seseorang itu menjadi orang yang sangat penting untuk pekerjaan Tuhan ini. Bukan karena dia mampu melaksanakan itu. Bukan karena dia hebat. Bukan karena dia memiliki karunia yang banyak. Tetapi karena Tuhan mau pakai orang itu. Untuk pekerjaan Tuhan. Kita dipilih untuk melakukan pekerjaan yang besar. Itu adalah sebuah identity. Yang harus tidak boleh kita lupakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu identity ini menjadi penting. Karena itu akan mempengaruhi tindakan kita, perbuatan kita, semangat kita. Itu sangat mempengaruhi. Perlu diingatkan kembali bahwa ini juga akan menentukan sikap kita, tindakan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengerti identiti kita di dalam Kristus, kita tidak akan putus asa di dalam menjalani kehidupan ini. Karena kalau kita hanya meletakkan identiti kita pada pencapaian kita, maka kita akan selalu kecewa dengan kehidupan ini. Nah, yang kedua adalah tujuan hidup dan maklaman orang percaya. Saudara, tujuan hidup bukan soal apa yang ingin kita capai. Tetapi apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ini penting. Ya. Tujuan hidup kita bukan tentang apa yang ingin kita capai.
Tetapi apa yang Tuhan kehendaki atau ingin dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, jangan pernah menghitung apa yang kita kerjakan untuk pelayanan Tuhan. Tetapi hitunglah apa yang belum kita lakukan untuk Tuhan. Nah saudara, kita perlu tahu hakikat hidup kita sebagai orang percaya ini yang telah dilahir baru. Dan bagaimana seharusnya kita hidup yang sudah ditebus, yang sudah dilahir baru. Kita harus melihat kepada hakikat kita. Nah saudara, bahagian pembacaan kita tadi menjelaskan kepada kita bahwa kamu, kita, saya, semua kita sebagai orang yang percaya adalah bangsa yang terpilih. Kamu dan saya dipilih Tuhan. Itu yang membuat kita spesial. Ya. Nah, bagaimana cara Allah memilih dan menjadikan kita sebagai bangsa kepunyaannya? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang pertama, Ia menebus kita daripada hukum dosa dengan darah yang kudus, yaitu dengan memberikan nyawanya sebagai tebusan. Karena hanya melalui penebusan manusia dapat terlepas daripada yang dinamakan hukum dosa. Tanpa penebusan kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk memperoleh keselamatan. Maka itu Yesus datang ke dunia untuk menjadi tebusan bagi manusia yang benar, bukan bagi manusia yang berdosa. Nah yang seterusnya, kedua Ia memanggil kita untuk percaya kepada Kristus. Kalau kita melihat di dalam Yohanes, mungkin ini adalah ayat pegangan kita. Yohanes pasal 3 ayat 36. Kalau kita melihat bahagian ini, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita ini dipanggil untuk percaya kepada Kristus supaya kita tidak binasa. Dulu di perjanjian lama, kalau kita mau belajar bagaimana manusia ini mau mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan korban bakaran. Tetapi tidak ada kesempatan mereka untuk dapat sungguh-sungguh dekat kepada Allah. Ya. Apalagi menjadi bangsa Allah. Sebab yang disebut sebagai bangsa kepunyaan Allah itu adalah mereka yang hidup tanpa dosa. Allah tak mungkin berkompromi, kan? Tetapi manusia ini di dalam perjanjian lama, mereka tak pernah ditebus dengan darah yang kekal. Mereka tak pernah dapat membayar apa yang disebut dosa. Dosa ini adalah satu benteng manusia dengan Allah. Dan Allah harus memperhitungkan dosa ini kepada tiap-tiap orang yang berdosa. Allah memperhitungkan hal itu.
Jadi oleh karena itu tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tidak ada manusia yang layak. Oleh karena ia berada di dalam dosa. Nah, jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam perjanjian baru, Yesus datang untuk menggenapi janji Allah. Bahwa di dalam nubuat Yesaya, bahwa akan datang seorang yang akan menjadi raja bagi bangsa ini. Dan dia akan disiksa. Ia akan menderita. Menderita akibat pelanggaran atau dosa manusia. Nah, sehingga di dalam perjanjian baru maka Yesus datang untuk menggenapi nubuat ini. Kematian Yesus menjadi satu hal yang sangat bernilai bagi kita sebagai manusia yang berdosa. Kalau bukan Yesus, maka kita tidak layak. Karena kita tidak pernah dibenarkan dengan usaha kita, dengan kemampuan kita. Kita tidak mendapat kelayakan oleh karena kemampuan yang ada pada kita. Kita tidak pernah dapat membayar hukum dosa itu dengan perbuatan. Melainkan dengan darah. Tetapi hanya Yesus yang sanggup melakukan itu. Tetapi itu adalah satu kasih yang sangat besar. Bagi kita sebagai manusia. Nah, dengan tebusan ini, bagi sesiapa yang percaya kepada apa yang Yesus lakukan ini, ia akan mendapat hidup. Seperti mana yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 36 ini. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, yang disebut anak di sini adalah Yesus, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah, apa dikatakan tetap ada di atasnya. Jadi oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah membuka ruang dan memilih untuk berkorban untuk kita. Dia memilih untuk menyerahkan nyawanya untuk kita. Mati untuk kita. Agar kita memiliki hidup. Agar kita dapat masuk di dalam bangsa yang disebut kepunyaannya. Karena kita tidak mungkin dapat menjadi bangsa kepunyaannya kalau kita tidak ditebus. Ya. Kita tak akan mungkin menjadi bangsa kepunyaannya. Kalau sekali lagi kita tidak ditebus. Tetapi oleh karena penebusan ini dan kemudian oleh karena kita percaya kepada penebusan ini, maka kita layak dipanggil sebagai bangsa kepunyaannya. Jadi manusia itu dibenarkan oleh karena ia beriman, percaya kepada anak. Ini tadi. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam hal ini, Yesuslah yang menjadi tolok ukur dalam keselamatan manusia. Artinya Yesus menjadi satu-satunya dasar yang membawa kita kepada keselamatan. Karena itu Yesus disebut sebagai apa? Batu penjuru. Batu penjuru adalah penentuan dari struktur bangunan. Ya. Kalau kita perhatikan bangunan bila didirikan satu bangunan, ia perlu ada dasar yang kuat. Ia perlu ada satu dasar yang akan menentukan bagaimana bangunan ini tahan atau tidak. Digambarkan di dalam bahagian ini bahwa Yesus adalah batu penjuru. Yesus adalah satu dasar
yang menentukan hidup kita. Berada di dalam bangsa kepunyaan Allah atau tidak. Yesus adalah satu-satunya penentu itu. Ya. Jadi karena itu Yesus dipanggil di dalam pembacaan kita ini adalah batu penjuru. Artinya Yesus adalah penentu dari segala keselamatan kita. Jadi karena itu Yesus menjadi hal yang sangat penting di dalam hidup kita. Ia harus menjadi yang terutama. Karena dia adalah dasar kita untuk menentukan kita. Ada di dalam bangsa pilihan Allah. Siapa yang percaya kepada Yesus ini, siapa yang percaya kepada dasar ini, ia berada di dalam bangsa yang disebut kepunyaan Allah. Amin. Amin, saudara. Nah, oleh karena itu dasar kita sebagai orang percaya itu adalah Kristus. Kita dibenarkan karena iman kepada Yesus. Kita dimerdekakan, kita dilepaskan, kita dibebaskan melalui penebusan yang sempurna, yaitu Yesus. Pertanyaannya untuk kita, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sejauh manakah kita menghargai penebusan Kristus? Sebab Yesus mati bagi kita agar kita beroleh kasih karunia. Kasih karunia adalah kesempatan untuk terlepas daripada yang namanya hukum dosa. Saudara, jangan sia-siakan penebusan Kristus. Karena itu buanglah, dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 ini. Karena itu dikatakan buanglah segala kejahatan. Buanglah segala kejahatan. Itu yang kita baca di dalam ayat 1 tadi ya. Buanglah segala kejahatan. Firman Tuhan berkata buanglah. Allah tidak mungkin menyuruh kita untuk melakukan sesuatu perkara yang tidak mungkin dapat kita kerjakan. Dia katakan buanglah, bukan Allah yang buang. Tetapi buanglah maksudnya kita. Buanglah segala apa? Kejahatan. Buanglah segala, maksudnya jenis-jenis kejahatan yang ada. Buanglah itu. Kita tidak terikat, diperhambakan oleh dosa. Karena kita sudah dimerdekakan. Ya. Tetapi sepanjang kita mau untuk menolak, itu adalah kebebasan kita untuk melakukannya. Di sepanjang kita mau memilih untuk membuang segala kejahatan itu, kita ada kedaulatan untuk melepaskan dan membuang hal ini. Karena Tuhan tahu kita sanggup untuk melakukannya. Buang hal ini. Oke? Menolak hal itu dalam kehidupan kita. Karena kita harus menang di dalam setiap pertempuran yang ada. Yaitu dengan dosa-dosa itu. Karena kita diberi kekuatan untuk sanggup melakukan hal itu. Nah saudara, kenapa kita harus membuang segala kejahatan? Kalau kita perhatikan 1 Petrus pasal 18, bahagian yang pernah kita belajar minggu yang lepas. Ya.
Karena kita telah ditebus dengan harga yang mahal. Supaya kita menjadi anak-anak Allah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Saudara, kita harus buang hal ini. Yang disebut sebagai kejahatan. Kalau kita tak buang ini, maka sia-sialah pengorbanan Kristus untuk kita. Jangan kita menyia-nyiakan pengorbanan yang telah Yesus lakukan untuk kita. Ya. Kalau kita tidak membuang ini, kita tidak pernah menghargai pengorbanan Yesus yang sanggup mati untuk kita. Seorang raja telah datang ke dunia untuk mati untuk kita manusia yang berdosa. Kita harus menghargai ini dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita pahami hal ini dengan sungguh-sungguh, maka kita sangat sedih melihat bagaimana Yesus ini, dia sungguh-sungguh serius untuk melakukan sesuatu untuk menyelamatkan kita. Dia tidak hanya memberikan pesan moral yang seharusnya kita ikuti. Tetapi untuk menyelamatkan kita daripada maut, ia sungguh-sungguh melakukannya. Ia serius melakukannya. Dia mati agar kita dapat ditebus. Dan kematian itu, kematian Yesus ini adalah satu kematian yang sangat mahal. Tidak dengan emas, tidak dengan permata, tetapi nyawa. Itu yang ia lakukan untuk kita. Karena itu buanglah sesuatu yang jahat itu. Yang kedua adalah karena kita ini bukan lagi milik kita lagi. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Dan Allah tinggal di situ. Dan untuk apalah kita masih mau menyimpan sesuatu yang jahat? Kan? Apakah mungkin Allah akan tinggal di dalam kita? Karena kita ini disebut sebagai bait Allah. Tetapi di dalam sana banyak kejahatan. Bermacam-macam jenis kejahatan di dalam situ. Apakah Allah akan tinggal di situ? Kita boleh renungkan hal ini ya. Dan Tuhan tahu. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, buang. Singkirkan hal ini. Oke, kita tak boleh mempengaruhi Tuhan hanya dengan menjaga gedung gereja yang kita ini. Ya, walaupun gereja yang didirikan oleh manusia kita hias deh sebaik-baiknya, tapi tubuh kita ini tidak dijaga dengan sebaik-baiknya. Yang adalah bait Allah yang didirikan oleh Allah, kita tak jaga dengan baik, maka apa yang kita lakukan itu akan menjadi sia-sia. Sekalipun gedung gereja kita ini mewah besar, tetapi kita tak menjaga tubuh yang adalah bait Allah yang didirikan oleh Allah ini adalah tubuh kita ini, maka sia-sia yang kita buat. Tapi saya percaya kita adalah orang percaya yang tidak mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Kita mau hasil daripada sesuatu yang kita kerjakan. Amin. Jadi oleh karena itu, ingat bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Dan tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Tetapi adalah milik kepunyaan Allah. Karena Allah yang mendirikan setiap tubuh-tubuh yang ada. Setiap kita sebagai manusia. Yang ketiga,
Kenapa kita harus buang segala kejahatan yang ada? Adalah karena kita telah dilahir baru di dalam Kristus. Kita ini sudah dilahir baru. Jangan mau hidup dalam manusia yang lama itu lagi. Kita sudah dilahir baru. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Sebab itu dikatakan di dalam pembacaan kita tadi, jadilah seperti bayi yang menginginkan air susu yang murni. Maksudnya kita tidak lagi terikat dengan hal-hal kehidupan kita yang lama, dengan cara hidup kita yang lama, dengan mengejar sesuatu yang sia-sia, dengan menganggap sesuatu yang sia-sia itu menjadi hal yang penting bagi kita. Kita harus sungguh-sungguh terlepas daripada itu. Karena kita ini diciptakan baru di dalam Kristus. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita ini dipanggil menjadi milik kepunyaan Allah. Memang di dalam satu bahagian mengatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Banyak orang salah mengerti bahagian ini. Oh, karena kita tidak diselamatkan karena perbuatan, bolehlah kita bertindak sesuka hati kita. Melakukan apa yang kita mau, melakukan apa yang kita inginkan. Sebab ada juga satu nas firman Tuhan mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan karena perbuatan kamu, bukan karena usaha kamu, bukan karena apa yang kamu lakukan. Bukan karena kamu. Tetapi karena Allah. Ada yang salah menafsir bahagian ini. Sehingga dia berpikir bahwa nanti kalau saya melakukan kejahatan, Tuhan akan menebus saya lagi. Tuhan akan mengampuni saya. Karena saya sampai ke surga bukan karena perbuatan, tetapi oleh kasih karunia. Saudara salah. Kita tak dapat memisahkan. Kita diselamatkan oleh percaya kepada Yesus, tetapi kita juga tidak dipisahkan untuk terus melakukan sesuatu yang baik dan benar. Ya, sebab itu adalah sebuah tuntutan Tuhan buat kita sebagai orang yang percaya. Karena apa yang disebut sebagai umat pilihan Allah dan umat kepunyaan Allah itu adalah orang-orang yang hidup di dalam kekudusan. Jangan kita skip bahagian ini. Kamu adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus itu bagaimana kehidupan bangsa yang kudus ini? Apakah mereka akan masih menyimpan hal-hal yang Petrus suruh kita buang tadi? Tidak mungkin kita menyimpan hal ini. Sebab kita ini adalah bangsa yang kudus. Maksud bangsa yang kudus adalah bangsa yang tidak melanggar ketetapan-ketetapan Allah. Sesuatu yang melanggar ketetapan Allah itu bukan kudus, kan? Sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan keinginan kita, itu adalah sesuatu dosa. Kita perlu belajar, kita perlu pahami apa itu dosa. Saya jelaskan dengan singkat untuk kita. Ada 4 jenis yang disebut sebagai dosa. Yang pertama adalah pelanggaran, ya, pelanggaran daripada hukum-hukum Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sesuatu yang kita buat bertentangan dengan kehendak Allah, melawan kehendak Allah, ya. Itu adalah dosa. Satu lagi, sesuatu yang tidak tepat dengan kehendak Tuhan. Tuhan suruh ini, kita buat ini. Tuhan perintahkan, itu adalah perintah, kan? Sesuatu yang tidak berdasarkan perintah Tuhan, tidak tepat dengan apa yang Tuhan mau, itu adalah satu kesalahan. Sebab itu bangsa Israel itu dihukum di perjanjian lama. Kalau kita lihat bagaimana Allah memberi janji kepada mereka, ya mereka terima. Tetapi kemudian Allah memberikan perintah, mereka tak mau mendengar perintah, mereka tidak mau mengikuti perintah. Maka mereka mengalami masalah di dalam perjalanan mereka. Kan? Berapa kali mereka dibuang ke Babel dan kemudian bermasalah
di Mesir. Itu adalah akibat daripada mereka tidak mau mengikut perintah-perintah yang Tuhan berikan. Nah, jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus itu adalah bangsa yang tak mungkin melakukan empat hal itu. Yaitu melanggar ketetapan Allah. Ataupun melakukan sesuatu yang Allah tidak ingin kita lakukan. Kita tak mungkin lakukan itu. Jadi ingat, kita ini dipilih untuk menjadi bangsa kepunyaan Allah. Dikatakan di dalam ayat seterusnya adalah bangsa imamat yang rajani. Kita memiliki satu peran dan otoriti untuk mengerjakan pelayanan imam. Dulu di dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama ya. Dalam perjanjian lama imam itu dipilih, dikhususkan, bukan orang yang sembarang yang mengambil tugas imam. Hanya mereka yang dipilih dari keturunan Lewi, mereka ini yang menjadi pengantara antara umat. Ya, mereka menjadi pengantara antara umat. Ada masalah, mereka akan datang mempersembahkan dan berdoa kepada Tuhan. Hanya mereka, tetapi itu melalui satu tabir. Jadi kalau dilihat di dalam perjanjian lama, dia banyak protokol dalam perjanjian lama itu. Dia harus ini, harus itu, tak boleh tidak pakai ini, harus pakai ini. Itu adalah protokol untuk mendekati Allah yang mulia, Allah yang tidak bernoda itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita dipilih dan dipanggil untuk menjadi umat pilihan dan menjadi imamat rajani itu, kita mengambil peran imam. Artinya kan dimanapun kamu mau datang kepada Tuhan, di dalam doa, di dalam permohonan, di dalam persekutuan, itu adalah hakmu. Dan itu adalah satu kesempatan untuk kamu melakukan itu. Dan itu tidak terikat. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama yang saya kata tadi itu, mereka sangat terikat dengan protokol-protokol yang ada. Tetapi sekarang itu tidak lagi menjadi seperti itu. Tetapi sekarang kita boleh menyembah Tuhan di mana saja. Sebab itu sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Nah, oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita ini, saya ingatkan kembali bahwa kita ini adalah umat kepunyaan Allah. Imamat yang rajani. Artinya tidak ada lagi benteng untuk kita datang kepada Tuhan. Ya. Kita boleh datang kepada Tuhan. Anak-anak dari yang kecil sampai yang dewasa. Kalau ia sudah percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia dapat melakukan sesuatu yang dilakukan oleh imam. Yaitu dia dapat datang kepada Tuhan, mengakui dosa kalau bersalah, mengakui dosa dan minta kepada Tuhan. Kalau masih ada kepahitan, kalau masih ada sesuatu yang kita simpan seperti yang dikatakan oleh Petrus tadi, buanglah. Kita perlu datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Kita memiliki hak untuk meminta itu kepada Tuhan. Karena kita ini adalah imamat yang rajani. Kita dapat melayani. Kita diberikan kepercayaan untuk melayani. Kita dapat melakukan hal ini. Oleh sebab itu, amanat agung buat siapa? Buat hamba Tuhan, buat pastor tidak. Buat semua kita. Pergilah ke seluruh dunia. Pergilah. Jadikanlah, apa kata dia? Bangsa, seluruh bangsa. Maksudnya bangsa-bangsa yang ada, semua bangsa yang ada. Muridku, kata dia. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi semua kita mampu untuk mengerjakan ini. Ya, jadi kesempatan itu selalu ada. Itu adalah sebuah anugerah untuk kita. Jadi gunakan anugerah yang Tuhan berikan untuk kita. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena sesungguhnya kita ini adalah bangsa yang terpilih. Imamat rajani, bangsa yang kudus. Yang adalah kepunyaan Allah sendiri.
Artinya kita tidak akan mengerjakan sesuatu untuk orang lain. Kalau kita melayani Tuhan, kita tidak mengerjakan itu untuk gereja, kan? Kalau kita pergi memberitakan Injil, kita tidak memberitakan Injil untuk BM. Sebab BM itu adalah kepunyaan Allah. BM yang kepunyaan Allah. Jadi kita mengerjakan sesuatu itu berdasarkan siapa yang memiliki kita. Kita melakukan itu untuk Tuhan, oke? Bukan untuk nama gereja ini, bukan untuk nama community atau untuk satu organisasi. Tetapi kita melakukan itu untuk Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan mempercayakan kita untuk melakukan hal-hal itu. Dan bahagian yang terakhir, apa ciri khas yang ada pada bangsa kepunyaan Allah? Ini dia, miliki cara hidup yang baik. Itu adalah kehidupan yang diinginkan Tuhan untuk kita tunduk dan taat kepada Allah. Hidup sebagai orang merdeka. Dan hidup sebagai hamba Allah, hidup dalam rasa hormat dan dengan penuh kasih. Kalau kita mau melanjutkan pembacaan kita di dalam bahagian bab 2 ini, maka kita akan menemukan bahagian ini yang disampaikan oleh Petrus dalam pasal yang kedua ini. Jadi oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, telitilah hidupmu dan fahami identitimu. Dan ingat bahwa kita ditebus dengan harga yang sangat mahal. Dan kemudian kita diambil, kita dipilih untuk menjadi bangsa kepunyaan Allah yang hidup dalam kekudusan, yang hidup sebagai imamat yang rajani. Dan kita memiliki satu kesempatan untuk datang kepada Tuhan, memohon, meminta, dan menyuruhnya untuk memimpin kita di dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai penutup dalam bahagian ini, kita dipanggil untuk mengikuti teladan dan jejak Yesus. Yesus tidak berbuat dosa, betul. Selama kalau kita belajar Alkitab, membaca bagaimana perjalanan Yesus dan peristiwa-peristiwa Yesus semasa dia ada di dalam dunia ini, ia tak pernah berbuat dosa. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Di kayu salib, ketika orang mencaci dia di atas kayu salib, dia hanya berkata mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, ampuni mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalaulah kita sebagai orang percaya dapat berkata seperti ini. Kalau ada orang mencaci kita, kalau ada orang membenci kita, kalau ada orang yang coba menggoyangkan iman kita, kita hanya perlu katakan, karena jejak kita adalah Kristus, kita hanya perlu katakan, ampuni mereka Tuhan, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oke, ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Bayangkan saudara, oleh luka-luka Yesus ya. Kalau Alkitab yang menceritakan bagaimana Yesus itu disalibkan, bagaimana dia dicambuk, itu sangat mengerikan ya. Cambuk yang mereka pakai itu bukan cambuk yang tidak tajam, tetapi sangat tajam. Dia ada besi di atas itu tali itu. Jadi bila dia kena, badan sangat sakit dan ditarik dengan koyak. Jadi luka-luka ini Yesus menyembuhkan kita, kasihan. Tetapi itu yang memberikan satu kebaikan bagi kita. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Mari kita berdoa.